Perbedaan spesifikasi Technospark 30 Pro dan Infinix Hot 50 Pro plus 4G. HP 2 jutaan yang menarik buat di-compare. Jadi, mari kita mulai. Seperti biasa, penyebutannya bakal gue singkat aja ya, 50 Pro Plus dan 30 Pro, supaya lebih mempermudah penjelasan. 50 Pro Plus launching global pada bulan November 2024, sedangkan 30 Pro launching pada bulan Oktober 2024. 50 Pro Plus punya bobot di angka 162 gram, frame dan backdoornya terbuat dari polikarbonat atau plastik, punya ketahanan IP54 yang tahan percikan air dan juga debu. Sedangkan 30 Pro punya bobot di angka 188 gram, frame dan backdoornya juga terbuat dari plastik atau polikarbonat, dengan ketahanan IP54 yang tahan percikan air dan juga debu. Walaupun bobot keduanya beda, tapi dari ketahanan dan material bahan itu sama aja. 50 Pro Plus layarnya pakai panel AMOLED 6,67 inch, refresh rate-nya juga di 120 Hz, punya tingkat kecerahan sampai dengan 1300 nits. Resolusinya udah Full HD 1080x2436 yang udah dibekali proteksi Corning Gorilla Glass. Sedangkan 30 Pro punya panel AMOLED 6,78 inch, refresh rate-nya juga di 120 Hz, punya tingkat kecerahan sampai dengan 1700 nits. Resolusinya juga udah Full HD 1080x2436. Nah, untuk proteksinya sendiri, gue udah riset kemana-mana tapi nggak nemu infonya. Jadi untuk proteksinya, ini bakal gue kosongin. Untuk perbedaan dari layar, 50 Pro Plus layarnya itu melengkung, sedangkan 30 Pro itu flat aja. Kemudian di bagian bezel, jujur 30 Pro ini dominan lumayan tebel dibanding 50 Pro Plus, yang bezelnya tipis banget. Ya, kalian bisa nilai sendiri lah, karena kan beda-beda. Ada yang suka layarnya melengkung, ada juga yang suka layarnya flat. Kalau selera gue, jujur gue suka layar melengkung sama bezel yang tipis gini sih, tapi untuk tingkat kecerahan 30 Pro ini punya angka yang lebih tinggi dibanding 50 Pro Plus. 50 Pro Plus punya dua kamera, main kamera 50 megapiksel dan 2 megapiksel kamera depth, dengan support perekaman sampai dengan 2K 30 fps dan 180p 60 fps. Sedangkan 30 Pro kameranya cuma satu, namun punya lensa yang lebih gede di 108 megapiksel dengan support perekaman 2K 30 fps dan 180p 60 fps. Jadi kalau masalah lensa lebih gede 30 Pro, namun untuk perekaman sama-sama 2K 30 fps. Untuk masalah sampel foto, sorry banget gue gak bisa ngasih banyak karena ini gue ambil sampelnya dari GSM Arena. Selfie kamera 50 Pro Plus punya lensa 13 megapiksel dengan support perekaman 2K 30 fps dan 180p 60 fps. 30 Pro sendiri sama-sama punya lensa 13 megapiksel dengan support perekaman yang sama di 2K 30 fps dan 180p 60 fps. Eits, tunggu dulu. Kalau kalian mau cari info seputar smartphone dan Android, jangan lupa join grup Facebook gua, Smartphone Shitposting. Di sana gue bakal update seputar smartphone dan Android, atau kalian bisa ngirimin meme kalian di sana. Jangan lupa join ya. Next, di bagian baterai dan charger, 50 Pro Plus punya baterai 5000 mAh dan support pengecasan sampai dengan 33 watt. Untuk penuh 100% dibutuhkan sekitar 55 menit, ya hampir sejaman lah. Sedangkan 30 Pro juga sama-sama punya baterai 5000 mAh dan sama-sama support pengecasan sampai dengan 33 watt. Jadi kalau masalah hasil juga harusnya sama sih, sekitar sejaman untuk penuh 100%. Fiturnya sendiri, keduanya udah support NFC, konektivitasnya masih 4G, support OTG, sama-sama udah stereo speaker, bedanya 50 Pro Plus by JBL, sedangkan 30 Pro ini udah support Dolby Atmos. Sama-sama tersedia jack audio 3.5, sama-sama support bypass charging juga, sensornya juga lengkap dari Gyro hardware, fingerprint di layar, dan lain-lain. Oh ya, 50 Pro Plus nggak support infrared blaster, sedangkan 30 Pro udah support infrared blaster. Untuk masalah update, 50 Pro Plus masih dijanjiin update ke Android 15 dan 2 tahun security update. Kalau untuk 30 Pro tidak ada kejelasan dari Android update maupun security update, bahkan di webnya pun nggak ada. Jadi jangan terlalu ngarep soal update di Spark 30 Pro ini.
Oke, terakhir bagian chipset. Keduanya sama-sama pakai jenis RAM LPDDR4X dengan storage yang sama-sama udah UFS 2.2. 50 Pro Plus dibekali chipset MediaTek Helio G100 dengan fabrikasi 6 nanometer. Skor Antutunya mencapai 439.000. 30 Pro juga dibekali chipset yang sama, MediaTek Helio G100 dengan fabrikasi 6 nanometer. Skor Antutunya juga nggak jauh beda sih di 433.000. Walaupun cuma beda beberapa angka aja, aslinya dari performa sama aja karena chipset yang dipakai juga sama. Untuk harganya sendiri, 50 Pro Plus varian 8 256GB di kisaran harga 2 juta sampai 2,2 juta. Sedangkan 30 Pro varian 8 128 itu berkisaran di 1,9 sampai 2,1 juta. Untuk varian 8256 berkisaran di 2,2 sampai 2,4 juta. Lanjut tes game. Seperti yang gue bilang, kalau dari segi performa harusnya nggak beda jauh karena chipset yang dipakai itu sama aja. Tapi untuk MLBB Hot 50 Pro Plus settingannya dapat di Ultra dan frame rate-nya super 90 fps. Sedangkan 30 Pro dapat settingan rata kanan dengan grafik Ultra dan frame rate Ultra 120 fps. Untuk PUBG, keduanya sama-sama disetting di Smooth Ultra dan juga sama-sama mentok di 40 fps. CODM keduanya dapat disettingan medium high dan FPS-nya juga mentok di 40 fps aja untuk Battle Royale, dan multiplayer bisa dapat di 60 fps. eFootball keduanya juga bisa disetting di high 60 fps. Cuman yang gue tahu di bagian ML aja, gue rada terkejut karena kebanyakan yang pakai Helio G100 itu cuma mentok di super aja frame rate-nya. Sedangkan Spark 30 Pro ternyata bisa diset di Ultra 120 fps. Pendapat gua soal Hot 50 Pro Plus untuk harga 2 jutaan ini udah keren banget. Apalagi dengan bobot yang super enteng, layar lengkung, cocok buat lo yang nyari HP compact. Bezelnya juga super tipis, bayangin di 2 jutaan udah dapat layar lengkung, udah 120Hz, sensor jari juga, baterainya juga jumbo. Kalau dari segi chipset juga nggak ada komplain sih, chipset yang dibawakan umum banget di harga 2 jutaan. Jadi untuk pemakaian game tipis-tipis masih keangkat lah. BTW nggak gue saranin ya buat main game berat. Next, pendapat gue soal Spark 30 Pro. Walaupun desainnya flat kotak, tapi gue jujur lebih suka desain dari Spark 30 Pro ini sih, yang bagian belakang, apalagi yang warna hitam. Layarnya juga udah keren banget dan 120Hz, punya tingkat kecerahan lebih tinggi daripada Hot 50 Pro Plus, punya lensa kamera lebih gede, 108 megapiksel, dan punya fitur yang nggak dimiliki Hot 50 Pro Plus, yaitu IR Blaster. Kalau masalah performa, cukuplah buat game tipis-tipis. Tapi kalau buat yang main ML, ini bisa jadi pilihan sih, karena settingannya udah bisa rata kanan. Tapi saran dari gue, kalau pengen main di 120 fps, jangan lupa turunin settingan grafisnya di medium karena chipsetnya yang dipakai ini chipset entry level. Takutnya malah panas habis itu ngeframe. Itu aja konten kali ini. Kalau ada yang salah dari penjelasan gua, lo bisa benerin di kolom komen. Gua Aka, sampai jumpa lagi di seputar teknologi.